Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dari kelompok kami yang berjumlah 6 orang. Yang pertama ada saya salah satunya Mujahid, yang kedua ada Sifat Safira, yang ketiga ada Abdul Mustaza, yang keempat adalah Farhan Barok, yang kelima adalah Salma Safira, dan yang keenam adalah Ali Umar selaku penyerahan. Baik, kita langsung mulai pembahasan mengenai potensi korupsi di program makan bergizi gratis yang diusung oleh pemerintah Kabinet Merah Putih di Kerja sekarang. Sebelum kita membahas langsung ke potensi korupsinya, kita bahas dulu secara fundamentalnya, yaitu gambarannya apa itu program MBG, apa itu potensi korupsinya, dan bagaimana teknis pelaksanaannya, seperti yang dipaparkan langsung oleh juknis dari pemerintah langsung mengenai petunjuk teknis penyelenggaraan bantuan pemerintah untuk program makan bergizi gratis tahun anggaran 2025, yaitu terdapat yang melatar belakangnya adalah mengenai pengembangan manusia yang berkualitas untuk menciptakan SDM yang berkualitas itu harus memerlukan gizi yang tinggi, dan guna untuk menanamkan peran langsung dalam pembentukan kualitas SDM yang cukup untuk memungkinkan individu mencapai potensi penuh, pemerintah itu pemerintah itu lanjut gak sih, kok emang enggak tahu sih. Aku langsung aja buka. Pemerintah itu membuat suatu program yang dimana itu untuk meningkatkan kualitas SDM. Kenapa? Dengan di program makan bergizi gratis, karena ketika akan mendapatkan gizi yang bagus, maka SDM akan semakin naik. Kemudian dari juknis tersebut itu dijelaskan mengenai yang pertama, tujuan programnya itu kan salah satunya untuk mewujudkan generasi emas 2045 melalui pembinaan gizi seimbang bagi anak-anak dan kelompok rentan. Kemudian meningkatkan satuan status gizi siswa atau ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Kemudian untuk sasarannya, program makan siang bergizi gratis ini yang pertama adalah anak-anak di usia TK hingga SMA, santri, siswa SLB, pendidikan keagamaan, serta ibu hamil, menyusui, dan anak balita. Dilaksanakan di seluruh 38 provinsi dengan target mencapai 5.000 SPPD dengan 17,5 juta penerima manfaat pada Juli 2025. Kemudian ada struktur dan pelaksanaannya yang dikelola oleh Badan Gizi Nasional dan Yayasan melalui satuan operasional bernama SPPG, Satuan Layanan Pemenuhan Gizi. Dan setiap SPPG itu dapur umum itu melayani 3 sampai 4 ribu penerima manfaat. Program dimulai dari Januari hingga meningkat hingga Juli 2025. Kemudian ada namanya dari dana dan pengelolaan, yang dimana dana berasal dari APBN melalui mekanisme bantuan pemerintah atau banper. Kemudian besaran maksimal bantuan adalah 15.000 per penerima atau per harinya, per
anak, dan dana dialokasikan yayasan melalui sistem pelaporan dokumen dan verifikasi berlapis. Kemudian untuk pemantauan dan akuntabilitas melibatkan evaluasi dari tingkat sekolah hingga pusat, laporan dokumentasi dan bukti fisik menjadi bagian pertanggungjawaban. Kemudian ada sanksi tegas terhadap penyimpangan termasuk potensi korupsi. Nah, mungkin seperti itu ya gambaran mengenai program makan bergizi gratis yang dilaksanakan oleh Kabinet Merah Putih. Cuman untuk di lapangannya banyak sekali SPPG atau dapur umum itu mengalami kendala teknis atau penyimpangan. Salah satunya kan bahkan menimbulkan celah untuk korupsi. Maka dari itu dalam diskusi ini yang kami bahas adalah mengenai potensi korupsi di dapur umum atau SPPG. Ya silakan barangkali ada tanggapan dari teman-teman. Baik, saya Mas Awar. Terima kasih. Ya, menurut saya ini potensi korupsi di dalam program makan bergizi gratis itu sangatlah besar. Karena kenapa? Ini melibatkan ya gak cukup dana yang kecil gitu, melibatkan anggaran yang banyak, besar, dan banyak aktor yang terlibat. Kayak tadi yang Badan Bergizi Berat Nasional, di bawahnya ada SPPG. Nah, bentuk pengawasan dari pemerintahnya itu seperti apa? Karena kan kita lihat aja yang mudah-mudah tuh kayak keracunan itu tuh bentuk pengawasannya itu seperti apa gitu. Banyak yang dilarikan ke puskesmas bahkan ke ICU gitu, gara-gara sudah makan bergizi gratis yang dilaksanakan oleh pemerintah itu sendiri. Dan mungkin sampai pemerintahnya bilang kayak mungkin itu dari siswanya menyalahkan yang makannya gitu, karena kayak gak higienis. Kembali lagi ke bagian yang memeriksa itu difaktorkan gara-gara makanannya yang bergizi gitu. Apakah itu sebuah yang korupsi yang kecil-kecilan yang harusnya yang bagus digantikan dengan yang kayak higienis gitu, yang lebih murah. Bagaimana itu Mas Ahmad? Oke, berarti yang dimasukkan masukan ini itu MBG ini kemungkinan menimbulkan potensi pemangkasan anggaran ya, sehingga untuk pembelian bahan baku itu dikurangi atau beli yang kualitasnya kurang bagus ya, sehingga menimbulkan efek pada penerimanya, kesehatan pada penerima MBG itu. Mungkin dari teman-teman ada yang menanggapi dari pernyataan Mas Farhan mengenai korupsi pemotongan anggaran yang mungkin kan kalau misalkan korupsinya 500 perak atau 1000, cuman kan berapa puluh orang itu kan sangat luar biasa. Silakan. Iya, itu memang benar apa yang tadi dikatakan oleh Mas Farhan, bahwasanya program MBG ini ya menumbuhkan banyak potensi korupsi gitu, karena melibatkan banyak pihak dari pemerintah ataupun SPPG, di bawahnya juga kan banyak, apalagi anggarannya banyak. Siapa yang nggak tergiur, siapa yang nggak mau atau tergoda dengan anggaran tersebut gitu ya. Apalagi kalau misalkan nggak ada pengawasan yang ketat gitu, itu kan menjadi suatu celah yang mungkin bisa terjadi gitu, suatu tindak korupsi itu. Tapi kalau pengawasan yang
mungkin ya salah satu celah terbesar korupsi itu pengadaan bahan makanannya. Bayangkan saja ada kemungkinan terjadi waktu harga yang signifikan. Oknum-oknum bisa saja membeli bahan baku dengan harga yang sangat rendah, tapi mencatatnya dengan harga tinggi untuk mengambil keuntungan pribadinya masing-masing. Atau ya memilikinya juga kayak gitu. Ya. Terus mereka juga bisa saja sengaja memilih bahan makanan dengan kualitas sangat rendah demi menekan biaya tersebut. Padahal anggaran yang disetujui untuk kualitas yang jauh lebih baik. Ini juga bisa diperparah jika ada monopoli oleh vendor tertentu, di mana hanya satu atau beberapa penyedia saja yang menguasai pasokannya, sehingga mereka bisa seenaknya menentukan harga dan kualitas tanpa ada persaingan yang sehat. Mungkin yang kita jauh dari sana itu kan ya disebutkan ini kan ada pengawasannya mengenai apa gitu. Dari yang saya baca, pengawasan yang begini kan melibatkan pengawasan BGN, itu Badan Gizi Nasional yang terkait tadi mengenai kerajinan atau yang bergizi malah kerajinan itu seharusnya pemerintah itu mengevaluasi, bukannya menyalahkan kita sebagai penerima. Ya, mungkin dievaluasi lagi dari atas sampai bawah, dari pengawasannya ataupun dari SPPG-nya itu harus ada yang mengawasi lebih ketat. Lembaga yang khusus mengawasi MPG tersebut Entah harus dari makanannya ataupun dari anggarannya ataupun dari karyawan atau seleksinya. seleksi itu. Kan yang melibatkan MPG tersendiri kan bukan dari pusat langsung, dari pusat turun ke provinsi, provinsi turun ke kabupaten, dari kabupaten turun lagi ke sana. Yang memungkinkan di sini anggaran dari pusat ke daerah-daerahnya udah dipotong dari awal. Nah, bentuk pengawasan itu seperti apa? Nah, di sini tadi saya baca tuh KPK juga turut andil gitu dalam pengawasan. Tapi kan pada realitanya KPK juga cuma mengawasi cuma di pusat doang, sampai kayak provinsi ke daerahnya juga ada pengawasan. Apakah itu tugasnya seperti apa gitu? Jadi ini konsep dari MBG saya selaku kerja di sana juga ya. Misalkan gini, bahasanya vendor lah, Ya, catering. Jadi kan ini kan salah satu pemelenceng juga gitu. Waktu debat Capres, Prabowo Subianto kan mengatakan bahwasanya akan membuka lowongan pekerjaan dan melibatkan seluruh banyak UMKM untuk mensukseskan MBG. Tapi kan di lapangannya kan menyimpang. Malah sekarang yang aktif di MBG kan para oligarki dan untuk bikin dapur umum itu harus keluar modal terlebih dahulu, harus bikin gedungnya, bikin alatnya, itu kan harus betul-betul ada talangan dulu. Nah, ketika sudah beres, baru memberi proposal untuk apa mau dicairkan. Termasuk tadi ketika misalkan vendor nih sudah mengirimkan 1 bulan untuk sekolah SMA N1 Cirebon, kan ada laporannya. Laporan itu diserahkan ke BDN, kemudian langsung ditransfer. Jadi uangnya itu nggak turun ke provinsi itu nggak ke kabupaten dulu, jadi langsung terus ditransfer. Jadi untuk korupsi itu kemungkinan kecil masalah, karena makanya sistem transfer. kalau misalnya sistem transfer, kenapa kejadian di wilayah saya MBG itu dibuat dipotong lagi
makanannya tuh kayak bukan kayak daging ayam, sayur, telur, bahkan nasi pun nggak ada gitu. Tapi bisa dikatakan kayak snack ulang tahun gitu, yang dimana isinya cuma ciki, roti, iya. Jelas. Itu update terbaru loh. Bisa dikatakan kecil, potensi korupsinya gimana kan sesuai program dan tujuan MBG tersendiri kan. Berarti ini ya pengurangan porsi makan gitu. bukan lagi Pergantian. pergantian makan. Yang dimana kalau misalkan konteks pergantian ayam diganti sama yang telur sama ikan, itu baru pergantian. Ini lebih diganti, digantinya juga lebih rendah gitu, nggak ada protein, nggak ada gizinya. Sasarannya untuk siapa? Yang Dari sekolah. Ya, sekolah. SD. Iya, apalagi ini kan MBG kan tujuannya itu kan salah satunya untuk mencegah stunting, di mana anak-anak dalam masa pertumbuhan itu kan harus harus mencukupi nilai gizi yang seharusnya gitu. Apalagi kalau misalkan dari pemerintah atau berarti dari Vendor tersendiri. vendor tersebut itu memberikan yang tidak semestinya, ya berarti kan salah sasaran maksudnya dalam pemerintah. Dalam pelaksanaan juga ya gimana? Terus kan sebelum perancangan ini kan udah ada kayak timeline buat penyaluran itu gimana gitu? Apakah secara gerus kayak kemarin tentang materi kemarin tentang operasi merah putih? Kalau kayak gitu ya, misalkan salah maksudnya nggak sesuai dengan apa yang tujuan dari EPG ini nih, itu bisa dilakukan. Bisa. Nah, lembaga yang menampungnya itu siapa? BGN. Terus kemana? Berarti Terus yang web yang saya di KPK nih, KPK melibatkan. Nah, KPK itu berdirinya di mana? Apakah di BGN apa di lembaga KPK-nya? Ada itu. Para SPPG atau para vendor itu di bawah naungan BGN. Ya. Ketika muncul suatu masalah yang melibatkan potensi korupsi, maka KPK akan bertindak. Karena per hari ini belum ada namanya, setahu saya, Dewan Pengawas dari BGN nya. Jadi saya kira itu hanya KPK yang mau sekarang. Berarti melaporin ke BGN. Nah, kalau di BGN-nya ditanggung nggak di Ya udah, KPK melaporin ke Polri lah, Polri negara hukum lah. Tapi kata tadi Mas Aman melaporin itu BGN. Enggak, BGN kan, BGN ini lembaga pelaksana. Iya. BGN ini kayaknya lembaga pelaksana. Kalau kita menganalogikan seperti pemilihan umum ya, BGN ini seperti KPU-nya. Iya. Terus KPK-nya seperti Bawaslu. Iya. KPK yang melaporkan itu DKPP, Dewan Pengawas Pemilu, misalkan penegak hukum kan. Nah sekarang KPK-nya melaporkan itu kejaksaan gitu. Enggak, yang tadi saya tanyakan kan siapa yang melapornya. Terus tadi Mas Aman melapornya ke BGN. Kok beda sih? bukan pribadi sih, kan sebenarnya mengakuin. Iya. Jadi ini porsi itu yang menentukan itu vendornya Mbak. Jadi pemerintah itu hanya mendapatkan laporan rinciannya saja. Rincian satu bulan beli apa aja, baru ditransfer uangnya dibayar di akhir bulannya. Jadi yang nentuin porsinya tuh, ini makanan apa minuman itu dari vendor. Iya. Yang umumnya Mungkin sebelum kan berarti udah ada proposalnya nih bulan ini makannya apa. Terus ini bisa diganti tuh gimana? nah seperti itu. Apakah ada main BGN-nya sendiri apa dia PG-nya di wilayah kabupatennya? Laporan itu ada dokumentasinya. Misalkan ya, si vendornya itu modalnya tidak cukup untuk membuat menu lauk ayam lah katakanlah. Jadi kan diganti roti nih, difoto rotinya. Jadi misalkan per bulannya itu 50 juta ya, karena porsinya roti terus kan hanya 25 juta ukurannya. Jadi pemerintahnya targetnya 25 juta lagi. Itu. Terus di apakah terpenuhi dari tujuan pemerintah tersendiri mencegah stunting?
dengan roti gitu. Roti yang harganya paling mahal 5.000 lah. Digantikan ayam kan beda protein gizinya tuh berbeda sekali gitu. Jauh banget. Apalagi kalau makan isinya selai-selai doang. Iya. Selai kan kalau misalkan di dalam rotinya itu isinya selai, itu kan gizinya dari mana itu? Nanas misalkan buah-buahan rasa stroberi atau rasa nanas, emang gizi vitamin dari nanas itu sendiri full gitu. Oke sih, tapi kalau udah kayak gitu, iya sih. Iya tuh gitu. Kayak sedai buat ulang tahun lah kayak gimana isinya? Jajanan lah ya, jajanan lah. Jajanan yang mungkin dikatakan 5.000 ya nggak sampai. Kalau apa pembelian banyak kan pasti ada pengurangan lagi. Ya mungkin seperti ini Mas Farhan di sini maksudnya. Salah satunya faktornya adalah keterlambatan bayaran dari BGN-nya. Mungkin ada 3 bulan baru dibayar tuh. Sehingga kan vendor nggak bisa modal Mas Farhan. Jadinya kan daripada karyawan tidak digaji nih, mending ya bikin menu yang sekiranya karyawan itu digaji Mas Farhan. Jadi banyak sistemnya kendalanya di lapangan seperti ini ya. Ada vendor-vendor yang memakai misalkan karena belum dicairkan oleh BPN yang memakai roti, kalau dia gesik nih itu tidak setiap hari dibagikan, jadi hanya 3 hari karena vendornya kekurangan dana karena BPN-nya terlalu lama menyiapkan. Jadi hanya telur ayam, Senin Selasa telur ayam, Rabu ayam lagi, cuma sisanya tuh jadi itu. Nah kondisi karena kekurangan dana lah. Terus juga kan perlu kita ingat bahwa yang punya dapur umum atau SPBD itu bukan orang-orang sembarangan. Kebanyakan dapur umum itu rata-rata yang dimiliki oleh Kodim. Cek aja di daerah-daerah semuanya. Yang dimiliki oleh sipil itu kan hanya beberapa. Kebanyakan itu dimiliki oleh Kodim. Jadi tidak semudah itu menjalankan suatu dapur umum yang dimana konsepnya kita harus mengeluarkan dana talangan dulu Mas Farhan. Seperti itu. Iya pasti semua dalam pelaksanaan banyak kendala. Nah, Tapi kan ada dapur umum yang tutup kan? Iya, tahu kan. Tapi kan ada tutup, mending bikin menu. Pemikiran Roti. dari MBB tersendiri itu bisa dikatakan nggak matang, kayak resiko-resikonya nggak dipikirin. Kalau anggaran belum turun-turun gitu nggak dipikirin. Nah, walaupun misalkan ada pengurangan atau kekurangan dana ya. Nah, dari MBG ini kan harus ya minimal tuh harus mencapai angka nilai angka diri kita pokoknya minimal. Kalau misalkan emang nggak nyampe minimalnya itu ya gimana? Kalau misalkan nggak nyampe kan berarti sama aja kayak membuang uang. Kayak Ciki itu kan? Iya. Bahkan itu Malah bisa dikatakan oleh dokter-dokter sumber penyakit anak-anak itu dari ciki. Gak ada protein gizinya sama sekali, nggak ada, terlalu besar loh. Mungkin sebenarnya MBG kan udah terlihat menunya tuh. Mungkin vendornya kan saya kira di situ kan menyimpang Mas Farhan. Sehingga harus perlu adanya tindakan atau peneguran lah kepada vendor. Mungkin dari pihak vendornya itu tidak siap lah dari vendor sendiri ya. Cuma untuk keseluruhan sih aman-aman aja. Gimana? Di Cirebon. tapi ya kalau Ini di kota saya sendiri gitu ya. Bahkan mungkin ke sekolah yang desa-desa itu belum ada. itu Bisa dikatakan belum adanya koordinasi gitu kan dari SPPG-nya atau dari vendornya dan ke atas-atasnya. Terus bentuk pengawasan dari pemerintah daerah jika terjadi seperti itu seperti apa? Apakah bupatinya yang turun tangan? Atau mungkin Ganti vendor. Karena- Ganti vendor. Penutupan vendor. Ya. oleh siapa? Oleh BGN-nya. Jadi putus kontrak tuh. Seperti itu.
yang terlalu memaksakan lah untuk membuat apa namanya makan bergizi ini, karena kan Prabowo itu melihat dari negara India ya, yang dimana di India itu menerapkan pemberian susu gratis, karena di sana itu susu sapi itu sangat melimpah dan apa namanya sering terbuang, jadi digratiskan kalau di India ya. Cuman di Indonesia kan susu aja masih impor ya. Enggak bisa kalau dari segi susu, dari masalah bulan-bulan kemarin bahkan peternak itu membuang-buang susu hasil peternakannya loh. Bisa dikatakan pemerintah itu mementingkan ekspor daripada peternakan yang di dalam negerinya tersendiri. Bisa dikatakan susu melimpah segimana tuh dilimpahkan di jalan, bahkan dibuang ke sungai gitu. Banyak di Jawa Tengah itu terjadi. Mungkin itu kan terlalu general, terlalu merambat ke bagaimana ekspor susu. Mungkin saya kira itu terlalu lebar. Ya kalau misalkan bagian ini dari susu, kenapa nggak melibatkan kerjasama dengan peternakan yang di Indonesia nih? Contoh yang sering dibawa Gibran ke pasar itu susunya kayak gimana? Kalau misalkan di di situ endingnya bukan sama dengan petani susu. Saya tergantung masing-masing negara. Berarti enggak. Balik lagi nih, kalau misalkan seluruh petani susu dipaksakan ke SPPG, itu tidak akan cukup masalah, malah nanti akan kurang susu. Ya mungkin dari kekurangan tersebut bisa dari ekspornya lah gitu. Berarti kan setidaknya mengurangi ekspor dan impor buat daripada merugikan ke peternakan tersendiri. Oke. Seharusnya ada persyaratan lah. Kalau vendor mau buka nih, harus kerjasama dengan petani-petani atau peternak lokal. Misal ambil dagingnya, dari telurnya lah, dari susunya. Itu kan lebih ke manfaat ke masyarakatnya, terasa nggak hanya pegawainya tersendiri gitu. Betul sekali, Islam itu salah satu konsep masukan yang saya kira sangat luar biasa, melibatkan seluruh petani. Iya. Seperti yang dikatakan konsep Prabowo. Iya, saat debat kan mau melibatkan masyarakat yang sipil gitu. Sekarang pada realitanya nol besar gitu. Bahkan dari pengadaan rekrutmennya aja kan harus orang-orang terdekat dulu. Iya. Ya contoh kayak kemarin lah, kayak koperasi. Apakah misalnya MBG itu sendiri sebelum dijadikan program unggulan oleh Prabowo nih, perhitungan sebelum memaparkan tersendiri itu seperti apa gitu? Apakah dipikirkan negatifnya kayak tadi makan diganti roti lah, itu dipikirkan juga oleh yang mempunyai program itu sendiri gitu. Iya, mungkin saya kira plus minusnya kan ada saja, dan saya kira diharapkan di depannya MBG ini harus bisa mengevaluasi mengenai bahan bakunya, kemudian kebersihannya, dan pastinya menurut lauknya yang sekiranya bergizi dan mengurangi stunting gitu di Indonesia ini. Mungkin bisa langsung dipaparkan ya kesimpulan. Ya, oke. Hasil dari diskusi ya, kesimpulan yang tadi sudah didiskusikan oleh teman-teman mengenai potensi korupsi dan antisipasi pencegahan terjadinya korupsi program makanan bergizi gratis. Yang pertama, potensi korupsinya itu merekuk harga bahan makanan. Jadi pengelola dapur ini bisa menaikkan harga pembelian bahan makanan di atas harga pasar. Yang mungkin harga aslinya 25.000 dinaikin jadi 35.000. Kemudian penggunaan dana di luar tujuan. Bisa saja dana MPG ini untuk keperluan pribadi atau kegiatan lain yang tidak ada hubungannya dengan program PBG tersebut. Dan yang ketiga, pengurangan porsi makan. Yang mana makanan yang disajikan itu lebih sedikit dari standar seperti biasanya.
Mungkin sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.